kalau kita sungguh-sungguh mau mencerna ini, ya, terus kita introspeksi diri, banyak loh hal-hal yang wasting gitu. Wasting itu menghabiskan waktu, ya, bisa menghabiskan waktu. Wasting itu adalah hal-hal yang sampah gitu, wasted, ya, terbuang gitu dalam hidup kita, ya, yang kita lakukan. Di sini dikatakan kamu tidak kenyang, kamu makan tapi nggak kenyang. Kenapa nggak datang padaku? Kamu makan dengan yang baik dan sajian yang lezat. Kenapa begitu? Kenapa kamu ambil jalanmu? Kenapa nggak ikut jalanku? Kenapa ikuti rancanganmu, nggak ikut rancanganku? Kenapa nggak nyanyi hanya Tuhan yang paling mengerti? Ya. Jalan hidup anak-anaknya. Kenapa nggak setuju dengan itu? Ya. Kenapa kalau udah nyanyi terus nggak kerjakan yang dinyanyikan itu gitu? Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini, yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Ya, memang Tuhan udah bilang kan, jalanmu bukan jalanku. Dia bilang gitu. Ya, Yesaya 55 ayat 8. Jalanmu bukan jalanku. Jadi mau ikut jalanmu sendiri. Katanya hanya Tuhan yang paling mengerti. Udah nyanyi gitu tuh sampai benar-benar diresapi. Tapi prakteknya masih pakai pengertian sendiri. Padahal udah bilang yang paling mengerti. Jalan hidup anak-anaknya. Itu lirik itu, saudara. Kalau saudara kaitkan dengan Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Tuhan Allah Yahweh Elohim mau bilang, jalanmu bukan jalan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Makan tapi nggak kenyang. Dikatakan, mengapa kamu belanjakan uang yang untuk roti, tapi roti itu tidak membuat kamu kenyang? Dengarkanlah aku, kamu akan makan yang baik, dan aku akan memberikan sajian yang paling lezat. Jalanmu bukan jalanku. Ini penting banget, teman-teman, ya. Kita harus hidup ini harus diperkarakan. Bawa ke meja pengadilan. Oh, bagaimana maksudnya, Pak? Betulan, ya. Anda mau diadili hari ini atau nanti? Kalau saya hari ini saja. Ya, maksudnya pengadilan Kristus itu sekarang. Ya. Dan penghakiman itu mulai dari sejak sekarang ini, dan dimulai dari apa? Dari rumah Tuhan. Ya. Artinya apa? Perkarakan hidup sejak hari ini. Ya. Jadi kita harus perkarakan tuh, ya, setiap hari ketika kita bangun, ya. Adakah saya ada di dalam rancangan damai sejahteranya Allah, atau saya sedang menuju kepada ujung rencana kecelakaan? Saudara akan semakin mengerti rancangan kecelakaan ini ketika kita masuk ke dalam kata celaka. Ada burung nasar yang terbang di langit, ya. Hidup anak-anak Allah, gitu ya. Jalan hidup anak-anaknya. Apa maksudnya, Pak? Maksudnya melawan arus. Tidak seirama dengan dunia. Tidak sama gayanya dengan dunia. Itu, saudara, ya.
Jadi ada jalan-jalan yang memang jalan anak-anak Tuhan gitu, ya. Dan itulah yang disebut jalan orang benar, ya. Itu yang disebut jalan lurus, ya. Itu katanya yang disebut jalan orang benar, yaitu orang benar yang seperti cahaya fajar yang semakin apa? Semakin bercahaya sampai rembang tengah hari. Ya. Di dalam Dia ada hidup. Di dalam Dia Kristus ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya. Dan kegelapan itu tidak menguasainya. Jadi ketika saudara di dalam saudara ada terang, maka terang itu bercahaya. Kemana engkau pergi, saudara pasti berseteru dengan kegelapan. Konflik terjadi. Ya, konflik terjadi. Jadi, tapi Pak, teman dekat, keluarga, saudara sendiri, ya, musuh orang adalah seisi rumah. Oh iya, ya. Jadi hal itu. Jadi kita harus selalu punya kepekaan itu, ya. Ya ingat saudara ya, hanya Tuhan yang paling mengerti. Siapa yang setuju hanya Tuhan yang paling mengerti? Ya betul. Hanya Tuhan yang paling mengerti. Hanya Dia memang yang paling mengerti. Tapi selalu ingat ya, jalan anak-anaknya, ya. Jalan Tuhan itu apa? Jalan orang benar, ya. Dan orang benar itu katanya apa? Seperti cahaya fajar yang terus memancar sampai rembang tengah hari. Sampai tengah hari dia terus bercahaya, ya. Sampai satu hari dia akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapanya. That is the path. Itu adalah jejak-jejaknya orang-orang benar. Kita harus memilih dalam hidup. Firman Tuhan malam hari ini bilang, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Artinya kamu tidak kenyang. Pergi kerja jam 8, pulang jam 5, 85. Apa hasilnya? Ya, kita harus mengerti esensi keseluruhan atau yang terdalam dari kehidupan. Bahwa kehidupan ini adalah satu perjalanan, ada satu pertandingan, adalah satu perlombaan. Untuk apa? Untuk mendandani manusia batiniah kita dan bukan jasmania, untuk memuaskan keinginannya. Apapun, dimanapun, di level manapun kita sedang berjalan, kita harus mendandani manusia batiniah kita. Apapun yang panggilan kita di dunia ini, ya. Sekarang adalah waktu-waktu di mana setiap kali kita berhadapan dengan itu, senang bangun pagi, perkarakan, ya. Aku tahu hanya Tuhan yang paling mengerti, ya, akan jalan anak-anak, ya. Terus karena itu kami serahkan seluruh hidup ini. Wow, gue bilang, oh keren sekali kalimatnya. Karena itu kami serahkan seluruh hidup ini. Yang kami tahu Tuhan tak pernah kecewakan. Wah, ini benar-benar kalau kita lihat teman, ini saya periksa kan lirik lagu ini. Wah, ini benar-benar mengandung kebenaran yang luar biasa. Ya, apalagi persis banget dengan tema RDS kan, rancangan damai sejahtera, ya.